Halo teman-teman Rasti. Nah ini sekarang kita ketemu di training yang paling terakhir, yaitu New Agent Training yang kelima, yaitu tentang bagaimana Anda akan memulai bisnis prudensial ini. Ya, teman-teman, setelah training ini selesai, saya harap kalian langsung cepat koordinasi dengan leadermu, cepat telepon, cepat minta lagi dipoles. Ayo, aku mau besok ketemu orang nih. Ini tadi udah ikut sampai 65, what next gitu ya. Nah teman-teman, first step yang saya selalu ingetin ya, jangan lupa lisensinya harus diselesaikan ya. Jadi untuk jualan perwarisan, jualan apa PGB itu semua ada lisensinya teman-teman. Ya pastiin ya, yang paling dasar ya tentu AASI dan AAJI. Teman-teman, kenapa Anda harus punya AASI dan punya AAJI? AASI adalah untuk menjual produk syariah, AAJI untuk menjual produk non syariah atau konvensional. Teman-teman, Anda tahu ketika kita jualan produk di Prudential itu selalu ada yang namanya uang pertanggungan atau resiko dibandingin dengan tabel medical. Nah, beberapa nasabah menginginkan beli produk itu dapat uang pertanggungan besar tetapi non medical. Nah, Anda bisa melakukan strategi dengan mengkombinasikan antara syariah dengan non syariah karena itu tidak dijumlah. Ya, tabel medicalnya tidak jumlah. Jadi pesan saya segera beresi AASI dan AAJI-mu. Ya, karena itu penting sekali loh untuk Anda punyai. Yang kedua, ayo cepat belajar aplikasi cekatan yang Prudential sudah sediakan, di mana aplikasi ini berguna untuk proses closing tanpa tatap muka. Kemudian segera belajar ya sama Mbak Dina setiap Senin dan setiap Kamis 2 minggu sekali. Ya, Mbak Dina itu sekretaris saya. Dia akan mengajarkan ke kalian bagaimana sih cara membuat proposal lewat Prufos, bagaimana cara submit lewat Prufos. Itu semua akan diajari oleh Mbak Dina. Ya, nah kemudian teman-teman yang berikutnya adalah mulai siap-siap bikin daftar nama calon nasabahmu. Teman-teman, ini harus Anda lakukan. Kenapa? Karena otak kita itu tidak kepinteran, gampang lupa dan yang dikerjakan juga banyak. Jadi saran saya setelah selesai dengar ini, ayo ditulis. Semua orang yang berhubungan dengan hidupmu, tulis aja. Teman SD, SMP, SMA, kuliah, semua yang pernah Anda kenal. Bayangkan kalau Anda ulang tahun, siapa yang mau Anda undang? Bayangkan kalau Anda menikah, siapa yang mau Anda undang? Tulis aja semua saudara papa, saudara mama, temenmu, temennya istrimu, temennya pacarmu. Tulis semua. Kenapa? Saya bicara berdasarkan pengalaman saya 17 tahun di bisnis ini. Teman-teman, nggak mesti orang yang ternyata cuma kita tahu aja ternyata nggak mau beli loh. Oh ternyata mau beli, ya jangan dikira cuma tahu aja nggak sampai deket banget berarti nggak bisa dijualin. Oh bisa loh, ada banyak kejadian seperti itu. Jadi pesan saya, siapa aja yang terlintas di dalam kepala Anda, cek handphonemu, cek Instagrammu, cek line-mu, cek semua teman-teman. Itu adalah calon-calon daftar nasabah. Jadi kalau Anda berkata, aduh siapa ya, berarti Anda nggak mau mikir karena sebenarnya ada banyak. Kemudian setelah Anda sudah tulis, mulailah untuk bikin janji ketemu. Ya, ini biasanya kita lakukan kalau kita nggak tahu rumahnya, ya mungkin lama nggak ketemu, ya Anda harus melakukan janji ketemu. Ya, atau kalau Anda udah tahu rumahnya, mungkin teman dekat, saudara, udah langsung aja datang teman-teman. Dengan asumsi memang dia nggak keberatan didatengin ya. Tetapi kalau Anda tahu medsosnya, Instagramnya, Facebooknya, mulailah menyapa-menyapa. Mungkin Anda bisa mulai komen-komen ya. Zaman sekarang teman-teman memang hidup pakai medsos ya, status WA, story Instagram, itu semua bisa digunakan untuk memiliki daftar nama yang baru dan Anda memulai masuk ke market itu. Teman-teman please, Anda harus mulai berubah. Ada yang berkata, "Tuh saya nggak biasa pakai Instagram." Teman-teman saya juga sama ya, tetapi saya mau berubah dan saya mulai memiliki Instagram. So teman-teman semua, Anda harus punya Instagram. Nah bicara tentang Instagram, saya kasih tahu juga ya, Trusty punya Instagram nih. Anda harus mulai follow semua ya. Instagram kita untuk Trusty adalah trusty.corp, disingkat jadi corp, C-O-R-P, trusty.corp. Anda harus follow ke situ. Ya. Nah teman-teman, hari ini kita juga terbatas ya, mungkin ada pandemi, ada COVID-19. So salah satu kenapa Prudential ciptakan aplikasi cekatan, karena memungkinkan sekali closing tanpa tatap muka. Nah teman-teman, kalau kita nggak bisa ketemu orang dengan leluasa, salah satu media yang bisa membuat kita ketemu dengan leluasa adalah melalui medsos. Jadi biasakan untuk memulai bisa fasih lah menggunakan
Instagram. Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman, mulai melakukan fact finding, pendekatan, di mana kita mendekati dia untuk mengetahui sebenarnya dia itu sudah punya polis seberapa banyak, isinya apa aja, jumlahnya berapa, dan apakah polis itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Teman-teman, jangan pernah keder dengan jumlah, aduh Wibi, saya sudah punya 10 polis, aduh Andre, saya sudah punya 8 polis. Teman-teman, please, jangan bingung dengan jumlah polis. Ya, yang perlu kita amati adalah, lu sudah punya hospital nggak yang on bill? Lu sudah punya krisis cover sejumlah dengan total kredit lu nggak? Lu sudah punya krisis cover sejumlah dengan biaya rumah tangga lu nggak? Lu sudah punya krisis cover yang bisa membackup gaji lu selama sekian tahun nggak? Jumlahnya teman-teman yang dilihat. Dan yang terakhir, bicara life cover kan, emang sorry to say ya, lu kalau ada apa-apa, lu udah nyiapin warisan seberapa banyak. Teman-teman, asuransi bukan bicara tentang siapa yang meninggal itu siapa. Tetapi kita bicara ketika saya nggak ada, yang masih hidup ini gimana? Nah, oleh sebab itu, penting sekali kita mengetahui dengan cara melakukan fact finding dan mungkin akan diakhiri dengan review polis. Ya, jadi Anda tulis semua satu persatu polisnya, hospitalnya kayak apa, critical illness-nya kayak apa, life cover-nya ada berapa. Ya, dan jangan lupa kalau Anda mau closing, selalu ingat teknik asking. Karena dengan bertanya, Anda akan menciptakan masalah. Anda akan menemukan kebutuhan si nasabah. Contoh, misalkan nih, saya kepingin asking soal critical illness. Saya bisa bertanya, C, sorry ya mau tanya. Cici hari ini sehari-hari setiap bulan dapat duit kerja atau dapat dari Koko ya? Wah, Cici ngomong, oh dari Koko lah. Oh, berarti Cici bergantung sama Koko ya. C, sorry cuman kepingin tahu C. Pernah nggak C kepikir kalau tiba-tiba Koko berkata, sorry ya Mi, mulai bulan depan aku nggak bisa kasih lu duit untuk selamanya. Ini pertanyaan teman-teman, asking. Gimana kalau tiba-tiba Koko seperti itu? Atau kalau saya mau ngomong hospital, Pak, pernah kepikir nggak Pak kondisi COVID gini? Pernah tahu nggak kalau orang kena COVID, kemudian waktu masuk rumah sakit, habisnya sampai berapa Pak? Pernah tahu nggak Pak? Nah, ya, Pak, kira-kira kalau beneran ada kejadian masuk hospital dan butuh biaya sampai ratusan bahkan miliaran, Pak cuman kepingin tahu aja sih, Bapak udah punya dananya Pak. Bapak kira-kira mau pakai cara apa Pak bayarnya? Teman-teman asking terus, tanya terus. Jangan dirubah jadi statement. Ya, apa yang tadi saya ngomong asking, ini bisa loh jadi statement. Contoh nih, ini caranya salah. Ini saya kasih contoh yang salah ya. Ini gini, Pak, sekarang zaman COVID semua biaya mahal Pak. Kalau ada apa-apa habisnya banyak. Nanti kalau habisnya banyak Bapak pusing loh Pak. Pak, Bapak butuh PPH Pak. Ini statement. Jangan pernah lakukan statement. Lakukan asking. Sama yang tadi soal istri, saya ngomong gini, Cici hari ini kan nggak kerja, Cici kan bergantung sama Koko. Otomatis kalau Koko ada apa-apa, Cici gimana bayar rumah tangga? Cici gimana bayar uang sekolah? Terus gimana masa depan, bla bla bla. Cici butuh CCP loh, Koko butuh PCB loh, Teman-teman, itu statement, don't do that. Oke? Anda harus melakukan yang namanya teknik asking ya. Karena dengan teknik asking Anda akan menemukan masalah, Anda akan menciptakan kebutuhan di klien Anda. Dan yang terakhir, closing pasti akan muncul dan Anda harus lakukan dengan cara aplikasi cekatan. Karena nggak perlu ketemu, tapi bisa closing. Teman-teman, closing itu mudah. Seriously. Asal Anda bisa men-screening 3 hal ini. Yang pertama, Anda harus ketemu market yang tepat dulu. Artinya, orang ini punya uang. Mana mungkin orang nggak punya uang, Anda mau prospek, betul ya? Nomor 1, Anda harus ketemu market yang tepat. Berarti kalau ada duit, bisa bayar dong, bisa beli. Yang kedua, orang ini harus bisa diajak ngobrol. Teman-teman ngobrol itu bisa telepon, chatting, medsos, ketemu, terserah. Yang kedua, pokoknya bisa diajak ngobrol. Kalau bisa diajak ngobrol, berarti Anda bisa mengedukasi. Anda bisa berargumen ke dia, mana yang benar. Ya, tentu dengan cara asking yang tadi saya ajarkan. So, 1 bisa beli, 2 bisa diajak ngomong, yang ketiga ada cinta dalam hidupnya. Teman-teman, semua pembelian polis dasarnya adalah sebuah cinta. So, ketika Anda bisa men-screening calon nasabahmu punya uang, bisa diajak ngomong, dan ada cinta dalam hidupnya,
saya berani jamin 100% pasti closing. Kalau belum closing itu artinya butuh waktu, butuh momentum, butuh kedekatan, butuh rasa trust, butuh rasa nyaman. Itu aja. Ya. Dan thank you teman-teman. Anda sudah menyelesaikan New Agent Training yang seri 5 dan Anda sudah siap untuk melakukan action. Jangan lupa ada banyak goal yang bisa Anda raih di tahun ini ya. Doa saya Anda bisa mencapai semua goal-goal itu dan saya ulang kembali. Apa production club kita untuk tahun 2021 dari Trusty? 98 juta API, Anda sudah menang Sapphire Club, yaitu pergi ke Bali. Ya, yang pasti hotel bintang 5, yang pasti ada gala dinner yang mewah buat Anda. Dan kalau Anda mau naik kelas, kejar 228 juta API, Anda bisa pergi dengan judul Royal Club. Ya, Anda bisa pergi ke Hong Kong dan Macau bersama saya dan teman-teman Trusty semua. Ya, jangan lupa juga Prudential ada target untuk mencapai AAD 400 juta, diri saya bersama dengan tim saya minimal 3 orang. Itu adalah target yang harus Anda kejar tahun ini, yaitu menjadi AAD. Karena dengan menjadi AAD, berarti Anda sudah memulai bisnis ini dengan sehat. Ya, jangan lupa juga ada Star Club London dari Prudential. Itu harus Anda menangkan juga. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya hari Sabtu. Jangan lupa semua kelas mau manfaat apapun, konsep unit link, konsep tradisional, hospital, critical illness, life cover, semua akan dikupas tuntas setiap hari Sabtu. Ya, oke, see you, sukses buat semua, guys, bye.